Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Salatan wassalaman ala rasulillahi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita diakuinya sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimanapun Anda berada yang melihat channel saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang ceramah saya ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Pada saat ini kita telah sampai pada bulan Ramadan, yang mana pada tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya, semakin bertambah kita umur kita pada bulan ini, dan semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam hati kita. Maka dari itu, Allah membilangkan dalam Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya nikmat itu akan kutambah kepadamu. Tetapi apabila kamu kufur terhadap nikmatku, atau merengek-rengek, atau mengeluh dengan nikmatku, niscaya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Pada bulan Ramadan ini tentu adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni.
Selain itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa siapa yang melakukan sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa di masa lalu dan akan diampuni. Apakah hanya itu saja? Tentu ampunan Allah tidak sebatas itu saja. Masih ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Misalnya dengan bersedekah sepanjang Ramadan atau dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang di dalamnya untuk sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Atau sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadana. Yaitu pada bulan Ramadan telah kami turunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Maka dari itu, marilah kita banyaklah membaca Al-Quran. Jangan kita sia-siakan pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan adalah syahrun Quran. Atau bulannya Al-Quran. Atau di mana Al-Quran diturunkan. Marilah kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber segala solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan yaitu pada bulan Ramadan terdapat bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimana di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhum fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang dimana katanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Atau malam Lailatul Qadar itu? Kemudian di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya malam yang kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Maka beruntunglah kita ketika beribadah pada malam itu. Kita beribadah 83 tahun. Mengapa? Karena pahalanya luar biasa. Malaikat turun pada malam itu. Maka selamatlah kita sampai waktu fajar.
Dalam hadis qudsi, setiap amal manusia adalah untuk kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Maka dari itu kita banyaklah beribadah kepada Allah. Walaupun kita hanya seorang pendosa. Karena pada bulan Ramadan ini Allah telah berjanji mengampuni dosa kita. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan, akan menghapus dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas jelas menunjukkan jika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keimanan, ikhlas demi Allah, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita akan diampuni. Kedua, puasa adalah perisai penghalang. Penghalang untuk apa? Dari hamba Allah yang ingin bermaksiat, dari api neraka. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan puasa itu perisai atau penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari api neraka. Sedangkan kita aja katanya, puasa itu kalau kita tidur itu dihitung ibadah. Sedangkan di bulan lain mana dapat kita puasa, mana dapat kita pahala ketika kita tidur. Cuman janganlah kita bantai dari pagi sampai sore tidurnya. Karena puasa alasannya kita bantilah tidur dari pagi sampai sore. Itu yang salah menurut kita, yang menurut hukum. Karena mencari pahala katanya. Kemudian banyaklah kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari berbagai hukum. Sumber dari berbagai solusi yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Bukan berpuasa hanya tidak makan atau minum, tetapi puasa kan dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna puasa yang sebenar-benarnya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman itu,
ujungnya agar kamu bertakwa. Maka puasa itu adalah melatih kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya, serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini merupakan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan menunaikan yang lebih sempurna. Artinya kita harus menunaikan yang lebih sempurna dari bulan-bulan yang lalu. Kalaulah bulan-bulan lalu sholat kita tinggal, maka pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan, bukan makin kita tinggalkan. Syekh Al-Maghri di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan dalam hikmah puasa, itu hadir sifat takwa dalam diri muslim. Karena puasa biasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi sunyi maupun ramai. Selama puasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah selalu mengawasi. Perasaan inilah yang berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwa seorang muslim. Muara dari ketakwaan mengantarkan seorang muslim meraih muara pintu surga Firdaus. Mungkin sampai sinilah ceramah saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita umumnya dan bagi saya khususnya. Akhirul kalam. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung cendrian daun selasi, cukup sekian dan terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa bassiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.